Tahu sendiri, politik hari ini adalah politik pragmatis. Kalau Anda Yes. jualan ideologis, itu yang paling murah adalah jualan ideologis agama. Yes, Apabila sepakat. masyarakatnya yang sangat banyak ini, masyarakatnya sangat banyak dengan ideologi tertentu atau fikih tertentu, itulah yang paling laku untuk didekat. Sebagaimana hadis dalam Arba'in Nawawi pernah disebutkan, seseorang itu akan terbiasa nanti itu mati dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya mencaci maki orang, membuli orang, memfitnah orang, politik adu domba, politisasi agama untuk mencapai kepentingan, takutnya nanti matinya malah begitu. Mati dalam keadaan mencaci maki orang minimal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam lagi warahmatullahi wabarakatuh. di Celoteh Bung Udin. Karena ini Mas, kebetulan bentar lagi adalah tahap pemilu 2024 dan juga beberapa capres ini sudah mendaftarkan diri. Kita melihat adanya Bang Anies dengan juga Cak Muhaimin, kemudian Bang Ganjar dengan Mahfud itu. Ini tinggal Pak Prabowo yang belum sebenarnya, yang daftar ke KPU kan. Nah, menariknya begini. Yang saya lihat antara Pak Ganjar dengan Bang Anies ini, mereka seakan-akan merebutkan suara Islam. Kita bisa lihatlah, Bang Anies Baswedan menggunakan cawapresnya yaitu Cak Muhaimin, yang kita tahu basis masanya adalah organisasi Islam, ya kan? Iya. Kemudian juga Bang Ganjar Pranowo tiba-tiba dinaikkan cawapresnya yang bukan kader partai PDIP, yaitu Mahfud. Yang dimana secara organisasi mereka juga mempunyai basis massa Islam, yaitu di Himpunan Mahasiswa Islam, dan juga secara struktural atau kultural, Mahfud ini bisa dikatakan sebagai organisasi Islam yang sama dengan Cak Muhaimin. Nah, menurut Mas Saifuddin, yang dahulu sempat berdialektika, kemudian sempat mengarungi dunia pemikiran hukum Islam, baik itu di siasahnya maupun fikih, melihat adanya fenomena ini, perebutan suara Islam ini, bagaimana menurut Mas Saifuddin? Ya, terima kasih Bang Udin atas waktu dan kesempatannya Ya. di channel Celoteh Bang Udin. Bung Udin, sorry. Bung Udin, ya. Pada kesempatan sore hari ini tanggal 21 Oktober 2023, tepatnya kurang lebih jam setengah 5 sore. Iya, betul. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin. keluarga kita dan semuanya saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Ya, apa yang disampaikan oleh Bang Udin tadi memang setiap 5 tahun sekali perhelatan politik di Indonesia ini memang sangat unik. Artinya bahwa politik itu ada yang mengatakan politik itu jahat, ada yang mengatakan politik itu seni bagi mereka yang menekuni dunia politik. Oke. Bagi Bang Udin sendiri yang mempunyai channel Celoteh Bang Udin juga mengamati beberapa fenomena-fenomena belakangan ini. Yang tak kalah menarik adalah fenomena menghadapi Pilpres dan Pil Legislatif 2024. Betul. Tentunya detik ini, baik di sosmed, baik di perbincangan masyarakat, apalagi di Jakarta ya, tahu sendiri kan. Jakarta adalah barometer para tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh partai-partai nasionalis, tokoh-tokoh partai Islam, pengamat-pengamat politik yang non-partisan juga, akan tetapi mereka mengamati policy kebijakan pemerintah yang sedang berjalan. Gak apa-apa, sah-sah saja. Gitu. Asalkan dengan cara pandang dari setiap diri kita masing-masing, ini bisa menjadi salah satu wawasan keilmuan, menambah pemikiran, karena masing-masing punya pengalaman sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai dengan tempat dan lingkungannya masing-masing. Oke, Mas. Jika tadi setiap capres-cawapres memiliki pengalaman, memiliki potensi diri, tapi yang saya mengkhawatirkan begini, cawapres dan capres ini, ya, mereka, saya khawatir menakutkan adanya nanti politisasi agama.
gitu. Yang paling saya khawatirkan, terlebih Cak Muhaimin ini, ya kita paham lah, beliau secara kultural di mana dan ormas Islamnya apa. Kemudian ada lagi Pak Mahfud MD. Ini kan seakan-akan saya khawatirnya pertarungan suara umat Islam. Terlebih Mas, waktu itu ada pernyataan seorang Abah Aus menyatakan begini untuk Bang Anies Baswedan, bahwa Bang Anies Baswedan itu adalah Imam Mahdi. Sehingga siapapun yang melawan Imam Mahdi berarti dia Dajjal. Bahasanya begitu. Iya. Nah, inilah yang nanti saya khawatirkan adanya polemik-polemik agama, perpecahan agama yang justru dilakukan oleh umat Islam sendiri. Nah, itu yang jadi permasalahan, Mas. Begitu. Apalagi saya dulu sempat memimpin partai politik juga, walaupun di bidang pemudanya. Saya juga melihat dinamika itu. Ketika Islam dijadikan suatu agama, kemudian dimasuki ranah-ranah politik, sehingga kemurnian Islam itu udah nggak ada, Mas. Nah, menurut Mas gimana ketika Islam dengan politik itu sendiri? Ya, artinya kalau kita kembali kepada pemahaman Islam, setiap orang punya cara berpikir masing-masing. Betul. Ya, dalam internal Islam, tokoh-tokoh Islam itu punya cara pandang berbeda dalam mengambil kesimpulan. Oke. Saya ambil contoh kehidupan para sahabat pada waktu itu. Misalkan terjadi polemik pada waktu zamannya gubernur yang dalam hal ini bisa dikatakan gubernur itu mempunyai prestasi. Artinya prestasinya apa? Dia yang memberikan harakat Al-Quran dan memberikan tanda-tanda bagaimana cara membaca Al-Quran. Karena Al-Quran pada waktu itu masih belum ada titiknya, ada harakatnya, fathah, kasroten, domaten, dan lain sebagainya. Nah, gubernur ini memang sangat dikenal, sangat tegas. Dalam sejarah juga dikatakan gubernur tersebut juga dikatakan sebagai gubernur yang sangat otoriter terhadap pandangan atau cara pikir terhadap para sahabat pada waktu itu. Nah, kalau nggak salah gubernurnya itu, saya sudah lama ini ya, hampir tiap hari dulu kita kajian-kajian Islam. Bukan berarti kita meninggalkan kajian Islam, enggak. Karena banyaknya persoalan-persoalan, karena saya background atau profesinya kan tahu sendiri kan, mengadvokasi warga. Sebagai seorang lawyer. Iya, jadi persoalan-persoalan itu lebih banyak, lebih kompleks. Nah, artinya para sahabat pada waktu itu sebenarnya juga mereka itu berpolitik. Nah, jangan sampai kalau saya pribadi memandang bahwasanya politik dan Islam itu harus dipisahkan. Tidak juga sebenarnya gitu. Nah, politik yang bagaimana? Namanya politik adalah kepentingan. Kepentingan itu kalau menurut cara pandang saya, kepentingan dia tidak melihat kepentingan itu baik apa buruk. Kepentingan itu sebenarnya ambigu dia. Betul. Ambigu artinya ya kepentingan si A misalkan ingin meraih sesuatu, kepentingannya apa gitu kan. Kalau misalkan dalam konteks pemilu Pilpres 2024 dan Pileg Legislatif 2004 di Indonesia ini yang akan sebentar lagi, ini lagi panas-panasnya. Justru semua orang ini punya kepentingan. Caleg kepentingannya apa kalau tidak merebut legislatif? Betul. Capres, cawapres kepentingannya apa kalau tidak merebut kursi presiden? Yang jadi masalah, objeknya ini adalah umat Islam kebanyakan. Tahu sendiri, umat Islam di Indonesia ini terbesar ormasnya adalah Nahdlatul Ulama. Wah, betul Dan sekali. saya sendiri ini adalah mahasiswa salah satu kampus Universitas Nahdlatul Ulama. Di Malang? Di Malang, Jawa Timur. Padahal background saya bukan dari ormas itu. Sebenarnya saya persoalkan adalah bukan persoalan ormas apa tidaknya. Bagaimana cara kita ini menghargai pendapat. Ya. Sejauh apapun pendapat itu berseberangan dengan kita, kita hidup di Indonesia ini harus bisa menerima pendapat seseorang. Gitu. Jangan tiba-tiba kita mengambil kesimpulan untuk menjustis, menghakimi seseorang dalam, khususnya dalam bidang politik ini. Oh, kalau tidak memilih organisasi fulan, kalau tidak memilih organisasi si A yang organisasi terbesar, wah berarti ini pengikut si ini. Gitu ya. Kalau dulu ada kadrun dan cebong, yang kalau misalkan terlalu ke kanan, misalkan kadrun, lalu cebong. Ya bagi saya sendiri saya kurang begitu simpati dengan pernyataan statement-statement seperti itu. Artinya apa? Kalau kita masuk ke dalam statement-statement seperti itu, statement kebencian, bully dan lain sebagainya, justru akan mencederai dalam proses berpolitik kita di Indonesia ini. Yang notabene adalah asasnya adalah musyawarah,
bukan politik-politik yang senantiasa banyak yang tokoh-tokoh partai politik, ketua-ketua partai yang mereka mengeluarkan statement seolah-olah dia macam-macam lah, ditinggal, ditelikung, dan lain sebagainya. Kalau kita sih, kalau misalkan seseorang atau tokoh tersebut itu biasa, ya, bergerak atau membidani sebuah partai politik, membidani organisasi, keislaman, dan lain sebagainya, justru ini adalah sebuah seni, gitu. Apapun statement dari orang yang berseberangan dengan seseorang tersebut, ya itu adalah seni, itu adalah dinamika, gitu. Jadi jangan diambil, jangan bersikap seolah-olah wah kita ini di sini. Enggak, kita ini satu bangsa, satu Nusantara atau sendiri kan. Agama itu tidak memaksa bangsanya untuk harus beragama seperti ini. Negara itu melindungi seseorang yang beragama dan tidak memaksa seseorang untuk beragama. Nah, dalam konteks Pilpres 2024 ini yang sangat santer sendiri, tahu sendiri kan. Kemarin saya juga hadir tuh di Jalan Imam Bonjol. Wih, dukung siapa nih, Mas? Bukan persoalan masalah dukung-mendukung ya. Karena kita ini kan konten. Kita ini bagaimana untuk berpikir dewasa, ya menerima dinamika. Menerima dinamika. Orang mungkin melihat saya ini menyimpulkan macam-macam. Akan tetapi pola pikir saya, orang nggak akan tahu kalau kita nggak akan berbicara, nggak akan berceloteh seperti ini kan dengan Bang Udin. Saya akan sangat berterima kasih bisa berceloteh dengan Bang Udin. Sehingga pemikiran-pemikiran saya bisa sampai saya sampaikan, nanti Bang Udin bisa menyampaikan juga mungkin di share, di grup dan sebagainya. Nah, sehingga pemikiran kita yang begitu cemerlang jangan sampai membeku dalam otak. Betul. Iya. Nah, tadi menarik, Mas. Beberapa yang dapat saya simpulkan artinya begini, bahwa memang Islam tidak pernah melarang untuk berpolitik. Ya. Sepakat kan di situ? Sepakat. Tetapi jangan sampai Islam dijadikan alat politik. Ya. Artinya kita menghukumi orang lain berseberangan dengan menggunakan dalil-dalil agama Islam. Ini kan yang bersalah. Ya. Apalagi tujuan daripada politik adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini yang harus kita garis bawahi. Ya. Bukan kepentingan etnis kelompok ataupun agama tertentu yang sekalipun dia mendominasi, sekalipun dia mayoritas dalam negeri ini. Kemudian juga, Mas, tadi perihal perpolitikan, terus dinamika dalam Islamnya bagaimana, saya melihat adanya pergeseran nilai Islam itu sendiri. Contoh dalam politik. Dalam politik Islam atau dalam hukum Islam itu sendiri, kita yang berbeda itu nggak masalah, Mas. Berbeda pemikiran dan sebagainya. Tetapi saat ini, kita berbeda dengan kelompok mayoritas, dianggap sesat, dituduh sesat. Nah, bukankah ini suatu langkah politis yang menjadikan agama sebagai alat politik? Kan begitu. Ditambahi dengan dalil-dalil agama, lain sebagainya lah itu. Terlebih saya kemarin, Mas, waktu saya bela Syekh Panji Gumilang, saya kan dituduh sesat, ya banyaklah tuduhannya lah, sampai ada bahasa, wah akhiratnya ada susah, lain sebagainya. Ini kan suatu dogma-dogma politisasi Islam yang bagi saya kurang tepat atau salah lah, yang dimana itu tidak berlandaskan Islam yang sejati. Kalau tadi Mas bilang ketika Islam tidak pernah memaksa seseorang untuk memasuk ke dalam agamanya, maka dalam Islam sendiri pun tidak boleh ada pemaksaan pemikiran. Sebagaimana dalam perkara atau dalam pernyataan hadis Nabi yang sangat terkenal, barang siapa yang berijtihad lalu dia benar, maka falahu ajroni, 2 pahala baginya. Barang siapa yang berijtihad atau berpendapat kemudian dia salah, baginya adalah 1 pahala. Nah, ini yang jarang dipakai atau dipakai tapi untuk menghukumi orang lain. Nah, menurut Mas bagaimana ini ketika kita menjalankan politik dengan cara Islam tetapi sudah ada nilai pergeseran Islam itu sendiri? Yang menurut saya, Mas, ketika saya mengamati hukum Islam atau mengamati polemik pemikiran hukum Islam, saya melihat ini jauh banget dari Islam itu. Contoh tadi kayak sahabat Nabi. Di sahabat Nabi itu banyak perdebatan, Mas. Contoh dalam waris, ketika Kalalah. Ketika Said bin Zabid berdebat habis-habisan dengan Umar. Persoalannya memang furu'iyah yang bukan usul. Tetapi hal sekarang, hal yang demikian dinamika itu tidak pernah ada lagi, Mas. Sehingga Islam ini dijadikan sebagai alat politik yang pertama untuk menghakimi pemikiran orang lain, yang kedua mengkerdilkan kebebasan orang untuk memilih sesuatu. Nah, menurut Mas bagaimana ketika Mas melihat agama Mas lah, Islam,
dijadikan sebagai alat politisasi demikian itu. Bagaimana menurut Mas Saifuddin? Ya, saya melihat dengan kacamata saya sendiri. Saya melihat bukan hanya melihat duduk di dalam rumah, kemudian posting dan lain sebagainya. Tapi kita juga turun. Kita turun di lapangan dan sebagainya. Bagaimana kehidupan umat Islam di bawah. Bagaimana ketika mereka itu menghadapi situasi atau kontestasi politik, yaitu perhelatan demokrasi, persiapan Pilpres 2024. Banyak memang politisasi agama itu murah. Betul. Sangat murah. Karena apa? Minim anggaran. Minim anggaran. Minim Iya. anggaran. Kalau saya buka-bukaan nih ya, Ini info A1, Mas. bukan A1, karena saya dulu kan pernah juga maju sebagai anggota legislatif, calon anggota legislatif. Oh. Jadi tahu di lapangan, fakta di lapangan tahu. Gimana tuh, Saya Mas? tidak mempercayakan kepada peserta, tapi saya tahu di bawah itu seperti apa cara-cara bermainnya, perpolitikan dengan sistem pemilihan langsung semacam ini. Sebenarnya ada pro kontra. Kenapa kemarin dibikin tertutup sama terbuka? Nah, sistem dengan pemilihan terbuka itu justru malah yang pertama nih salah satu kerugian yang besar menurut saya itu anggaran kosnya sangat tinggi sekali. Oke. Tahu sendiri kan, sosialisasi turun ke masyarakat, kopi, rokok minimal itu kan harus disiapkan. Nggak ada modal dengkul, bohong itu dikatakan caleg, capres modal dengkul bohong. Kita keluar aja, pakai bensin, haus dikit minum, minimal aqua, kita turun sosialisasi dan lain sebagainya. Belum lagi permainan atau intrik-intrik politik yang dilakukan oleh para calon-calon yang mau duduk di legislatif ataupun eksekutif. Mereka justru menggunakan itulah kepentingan-kepentingan itu. Ketika mereka mendekati para tokoh-tokoh agama, yang tokoh-tokoh agama itulah kebanyakan umat Islam. Betul. Organisasi besar yang didekatin, ya enggak? Sebagaimana capres pada saat ini. Tahu sendiri sebagaimana Cak Udin tadi bilang, katanya Mahfud MD representasi juga dari NU. Iya, memang beliau profesor doktor. Beliau bergerak akademisi, pernah jadi anggota legislatif juga. Ya, bahkan ketua MK. Ketua MK juga. Iya. Ya. Kemudian di situ juga ada Cak Muhaimin, ketua umum partai, salah satu organisasi terbesar. Yes. Ya, dari sinilah itu saling merebut. Karena memang basis masanya itu sangat kuat sekali, terutama Jawa Timur, Jawa Tengah. Di Jakarta ini juga hampir merata juga sebenarnya, walaupun lebih rasional pemilihnya. Ya, akan tetapi kan cara-cara yang kebanyakan digunakan ini kan saya tidak bisa menyimpulkan apakah itu mereka menggunakan cara yang menurut hemat mereka itu adalah cara untuk meraih kepentingan dia secara pribadi dengan mengesampingkan nilai-nilai agama, ataukah memang untuk kepentingan partai, ataukah memang untuk kepentingan diri sendiri. Nah, inilah yang kadang masyarakat kita, terutama umat Islam, nggak bisa menilai. Yes. Ya kan? Tahu sendiri, politik hari ini adalah politik pragmatis. Kalau Anda jualan ideologis, itu yang paling murah adalah jualan ideologis agama. Yes. Apabila masyarakatnya yang sangat banyak masyarakatnya sangat banyak dengan ideologi tertentu atau fikih tertentu, itulah yang paling laku untuk didekati, ya enggak? Dan dijual, bukan berarti kita, saya nggak perlu menyebut ormas mana gitu kan. Orang udah pada tahu semua gitu. Kenapa harus didekati ormas besar ini gitu. Udah bukan rahasia umum lah ya, Mas. Bukan rahasia umum, akan tetapi inilah cara-cara memang sebenarnya sih perpolitikan umat Islam dari dahulu namanya kekuasaan. Namanya kekuasaan. Kalau orang udah mendapatkan kekuasaan, jangankan di zaman sekarang. 14 abad yang lalu aja, di zaman Nabi dan para sahabat ridwanuhum alaihim ajmain. Itu mereka ketika zaman khalifah itu saling. Ya. Bahkan saling membuli. Yes. Bagaimana terjadi perang Jamal waktu itu para sahabat loh. Tahu sendiri kan para sahabat dalam surat At-Taubah. Dalam surat At-Taubah itu dijamin. Ya enggak? Mereka masuk surga. Apakah mereka bukan para sahabat? Tapi kenapa mereka berselisih? Ada orang-orang yang memang sengaja pembisik-pembisik yang berusaha untuk merusak tatanan kehidupan politik kaum muslimin pada waktu itu karena sangat besar dan sangat kuat. Ini kira-kira siapa yang bisa digoyang? Sama ketika hari ini perpolitikan Pilpres. Kalau kita merunut dari Pilpres tahun 2000 pasca reformasi, waktu itu Partai Merah. Saya nggak sebutkan nama, tahu sendiri lah. Partai Merah ini berkolaborasi dengan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Beliaunya udah meninggal hari ini. Nah, Allah yarham. Ya, Allah yarham. Kemudian pada tahun 2009 Partai Merah berkolaborasi dengan Partai Burung Garuda. Burung Garuda,
ya orang tahu sendiri ya. Yang Logonya sebentar lagi, Garuda ya, yang logonya sebentar ya. lagi deklarasi. Ya, bentar lagi ada deklarasi. Itu pun juga nggak jadi. Artinya apa? Sebenarnya di elit-elit politik itu tahu gitu. Yang jadi persoalan adalah akar rumput ini tidak bisa atau mungkin tidak paham bagaimana elit politik ini cara menerapkan politik, cara menerapkan demokrasi yang ada di Nusantara ini. Gitu loh. Nah, kalau tidak diberikan pemahaman, tokoh-tokoh kalau tidak terjun ke masyarakat sampai ke akar-akar rumputnya, atau mungkin partai-partai politik, sampai ke ranting-ranting, memerintahkan kepada organisasi saya partai mereka, untuk memberikan pelajaran berdemokrasi, bagaimana cara menghargai pendapat orang lain, bagaimana cara menghargai perbedaan politik, perbedaan partai. Ini kalau tidak diterapkan, justru malah menerapkan kebencian, menerapkan bully, politik-politik adu domba, nah ini yang salah. Gitu. Saya sendiri juga di politik, tapi nggak seperti itu caranya gitu. Saya juga punya agama, saya juga punya fikih. Banyak saya berbeda pendapat, berbeda pandangan dengan para tokoh-tokoh agama Indonesia. Cuman saya nggak pernah menyebut diri mereka itu seperti ini. Saya nggak berani gitu. Saya nggak berani. Karena apa? Ini kita zon, ya. Zon. Jangan sampai kita ini sebagai umat Islam ini makan daging saudara kita sendiri. Sama saja kita ini menggali dosa kita sendiri untuk tanggung jawabkan di hadapan Allah. Lu ngapain lu? Ketika hidup lu mencaci maki tokoh agama ini, tokoh agama, emang lu udah bener kan gitu. Saya nggak berani gitu. Makanya ketika di awal saya menyebutkan si ini. Karena apa gitu loh, Cak Udin? Karena begini Cak Udin, seseorang itu kalau mau mati husnul khotimah, itu orang nggak tahu. Kecuali Rasulullah SAW telah menetapkan kepada para sahabatnya, 10 orang sahabat masuk surga boleh. Kita nggak bisa menjustis gitu loh. Sebagaimana hadis dalam Arba'in Nawawi pernah disebutkan, seseorang itu akan terbiasa nanti itu mati dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya mencaci maki orang, membuli orang, memfitnah orang, politik adu domba, politisasi agama untuk mencapai kepentingan, takutnya nanti matinya malah begitu. Mati dalam keadaan mencaci maki orang minimal. Gitu. Kecuali dia meninggal dalam keadaan misalkan sholat, bersujud, atau berzikir kepada Allah, itu bisa dikatakan husnul khotimah kalau dinilai dari dohirnya. Jadi begitu. Jadi berpolitik itu orang, makanya ada slogan-slogan berpolitik adalah ibadah. Nah, orang yang tidak mau politik, apaan tuh politik, sama aja lu. Lu dapat kursi, paling gue tinggal nanti kalau setelah jadi. Nah, ini juga ada benernya juga, ada juga nggak benernya. Kita harus tahu gitu. Karena itu kalau sifatnya personal, partai itu adalah wadah, partai itu wadah untuk mengawal, untuk membangun sebuah negara. Kalau Indonesia ini adalah partai politik. Instrumen yang pertama adalah partai politik yang membuat undang-undang, yang membuat policy, kebijakan, itulah partai politik, bukan lembaga lain dulu. Jangan begitu, Panglima TNI aja yang milih dari lembaga partai politik di DPR, iya kan? Sehingga ada yang namanya fit and proper test dulu. Kapolri itu dipanggil dan sebagainya. Nah, inilah jangan sampai masyarakat itu ya anti terhadap politik, karena politik adalah instrumen untuk menjalankan negara. Itu dari partai politik nggak bisa, kalau nggak ada partai politik bisa berantakan. Nah, tadi menarik Mas, ketika Mas Saifuddin menyampaikan bahwa politik adalah ibadah, terus juga bagaimana kita melihat saat ini Mas. Ya mohon maaf Mas, jujur saya juga dari politik yang akhirnya memutuskan untuk berhenti dari partai politik, karena saya melihat adanya tidak sejalan antara anggaran dasar dan apa yang mereka kerjakan. Nah tentu ini bukan hanya saya yang demikian, pasti masih banyak orang-orang di luar sana, baik yang itu agama Islam ataupun yang lainnya, yang berpandangan demikian. Tadi Mas sudah sampaikan, ya lu ngapain gue milih lu, nanti lu jadi, lu ninggalin gue. Itu yang pertama. Bahkan nanti ketika dia mau datang ke kampung, kita diusir-usir karena ada strobo dan sebagainya, kan begitu. Nah, cuman begini Mas, saya melihatnya. Ini kalau orang-orang masyarakat Indonesia tidak melakukan pemilihan, maka suara yang kosong atau suara yang golput ini, ya ini sih masih anggapan lah ya, tapi saya nggak bisa membuktikannya. Karena ini nanti lawannya terlalu berat Mas. Biasanya kan suara yang golput itu dialihkan ke yang membutuhkan, gitu loh. Ya kita paham lah berapa harganya itu, cuman saya nggak bisa menyebutkan di sini. Karena nanti takutnya yang di sana marah ke kita kan. Nanti ditanya buktinya mana, ya nggak bisa lah, mereka yang melakukan kok nanya bukti ke kita. Cuman itu bukan rahasia umum lagi Mas.
Dan saya juga melihat, Mas, ini adanya kalau dalam fikih itu dua darurat. Darurat yang pertama, kalau kita nggak milih ini, nanti suara kita dijual. Itu satu. Yang kedua, kalau kita milih ini, dia orangnya begini loh. Akhirnya kan kalau dalam konteks hukum Islam tuh memilih darurat yang paling ringan, ya kan? Nah, cuman masalahnya, lagi-lagi Mas, ketika yang kita pilih, orang yang kita pilih ini nggak sejalan dengan kita. Itu yang jadi persoalan ya. Terlebih lagi tadi ketika Islam dijadikan alat politik ya, kita melihat adanya beberapa polemik. Bahkan banyak juga pemikir-pemikir Islam, seorang ulama pada zaman dahulu yang membenci politik. Seperti adanya kelompok Murji'ah yang keluar dari barisan Ali dan Muawiyah. Karena dia melihat loh, ini sama-sama sahabat kok bertempur mati-matian, bunuh-bunuhan. Ini hukumnya mana? Kok nggak sesuai dengan Quran? Kan begitu bahasanya Mas dulu, Mas. Nah, sehingga mungkin bisa jadi teman-teman yang tidak mau memilih nanti saat pemilu itu adalah kelompok Murji'ah juga saat ini. Kan gitu juga. Atau kelompok yang mengeluarkan diri dari kepentingan politik. Begitu, Mas. Ini memang agak kompleks, Mas, persoalan politik ini. Apalagi ketika kita pilih ini, nanti dia begitu. Kalau kita nggak pilih, suara kita dijual. Itulah yang jadi persoalan. Nah, menurut Mas, bagaimana kita menyikapi akan hal ini? Terlebih Mas juga pernah di parpol dan juga pernah nyalek ya? Pernah maju. Ya. Kalau saya kan belum pernah. Dan juga saya nggak mau nyalek sebenarnya. Karena kalau saya sendiri itu Mas, prinsip saya nggak mau jadi anggota. Pemimpin. Eksekutif. Entah eksekutif dimanapun, pokoknya saya mau jadi ketua. Iya. Karena apa? Ini jailun fil ardi khalifah. Iya. Kan itu dalilnya. Iya. Gimana Mas Saifuddin tadi? Perihal yang tadi saya sampaikan. Itulah kegelisahan saya, Mas. Iya, jadi artinya itulah, kalau kita ini tidak kuat terhadap fenomena politik, terutama di Indonesia, maka kita akan mengambil satu kesimpulan, oh udahlah, nggak mau lagi lah ikut-ikutan. Nah, itu sebenarnya adalah kegelisahan politik yang sebenarnya dia harus ada partner, ada obat, ya, untuk menghilangkan kegelisahan, untuk menghilangkan bagaimana sih caranya ini saya menyikapi fenomena yang seperti ini, ya. Ternyata partai ternyata nggak sesuai dengan ADART-nya dan lain sebagainya. Sebelumnya dia mengambil kebijakan seperti ini, ternyata kok tidak sesuai lagi dengan hati nurani saya dan lain sebagainya. Itu adalah sebenarnya fenomena. Itu adalah fenomena. Benar atau salah pun itu sebenarnya kalau dalam politik, kalau namanya partai itu ada ketuanya, ya apa kata ketuanya? Gitu. Apa kata ketuanya? Kata ibu, kalau kata Bang Bambang Pacul saat itu. Iya. Siap, Bu! Apa kata ibunya? Gitu. Jadi banyak memang seseorang itu menjadi anti politik sehingga ketika pemilihan umum mereka tidak menggunakan suaranya, golputnya bisa dikatakan bisa sampai 30-40%. Itu kan sayang. Itu kalau dijual berapa, Mas? Satu suara kita paham lah berapa Bukan ribu begitu, harganya. itu perangkat pemilu, itu kan triliunan. Kertas-kertas itu mau diapain, kotak suara, dan lain tintanya. Itu kan pakai anggaran APBN. Itu sayang. Kan, jadi berarti, kalau seseorang, kalau bangsa Indonesia ini, kalau bangsa ini tidak menggunakan hak pilihnya, itu justru bisa dikatakan dia keluar dari negara tersebut. Walaupun dia bukan orang yang agamis sekalipun. Karena apa? Karena undang-undang ini kan udah jelas. Gitu. Udah jelas, ada yang namanya pesta demokrasi 5 tahun sekali, ada namanya pilihan presiden, ada yang namanya pilihan kepala daerah. Jadi kalau itu tidak diikuti, berarti kita telah keluar dari aturan di negara tersebut. Gitu. Kalau saya boleh mengambil daripada perkataan Imam Syafi'i, al-fatwa yataghayyaru bitaghayyuril ahwali wal azmani wal awqat. Ya kan? Imam Syafi'i pernah berkata, fatwa itu bisa berubah. Dengan berubahnya tempat, zaman, kondisi, sistem pemerintahan. Saya lahir di sini itu sistem pemerintahan udah demokrasi. Mau dipindah kayak seperti apa? Nanti malah akan terjadi hal-hal yang tidak harmonis, perpecahan bangsa dan sebagainya, nggak selesai-selesai. Itu bahkan yang perang. Iya, perang. Ya memang untuk
seseorang sih boleh mengambil pendapat untuk menghilangkan peperangan kita harus berperang. Emang perang gampang, nggak menyiapkan logistik, Anggaran, Mas. nggak mengorbankan anak-anak, wanita, dan orang tua, orang sakit. Ya, Bahkan jangan begitu, bangunan kita itu. nggak perang aja, lapar, Iya. listrik habis, token habis, ya nggak. Kenyataan Belum hidup anak, itu, Mas. kenyataan hidup ya, Iya. parah, apalagi perang gitu. Nah, fungsinya kita ini berpolitik, memilih pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan ini di Indonesia ini. Kalau di legislatifnya ada DPR, ya kalau eksekutifnya presiden, pilpres yang akan berjalan bersamaan. Ya. Nah ini kalau hak ini nggak digunakan, jadi sayang banget gitu. Oke. Seseorang tidak mau, kadang seseorang tidak mau dikatakan khawaris, tapi dia sendiri keluar daripada peraturan pemerintah. Banyak sekali juga kajian-kajian yang seperti ini mencaci maki kebijakan pemerintah. Padahal kebijakan itu dibuat bukan satu orang sebenarnya kalau sistem pemerintahan di Indonesia ini. Kalau ada DPR duduk bersama dengan DPR, ya nggak ada eksekutifnya, apa yang dibicarakan, rancangannya apa, gitu. Di bidang sosial rancangannya apa, gitu. Di bidang ekonomi apa rancangannya, itu. Jadi jangan sampai lah pemilu 2024 ini menjadikan kita ini pesimis dan sebagainya. Kalau pesimis, saya juga pesimis. Siapa yang nggak pesimis? Apa yang saya dapatkan selama ini? Nggak ada, Mas. Nggak ada kan? Nggak ada. Walaupun misalkan kita masih bisa makan, ya, bisa hidup, bisa nyari pekerjaan misalkan. Tapi saudara-saudara kita yang kita lihat tuh, Nggak ada. apalagi di Jakarta nih banyak nih. Kalau kita malam nih lihat, berkeliling tuh, tidur di trotoar, mereka hidup manusia gerobak, mencari sampah, mengamen setiap malam di kuliner-kuliner. Belum lagi orang yang pekerjaannya di dunia malam, ya, nggak pulang pagi dan lain sebagainya. Dan Apakah, begini, Mas, ya, ketika tadi Mas menceritakan apa yang kita dapat, terkadang ini menurut saya juga benar juga ya pernyataan itu ya. Ketika kita memilih dia, apakah dia benar-benar bisa memberikan jaminan untuk kita, masyarakat bawah? Masalahnya kan mereka berdalih untuk masyarakat, tapi masyarakat yang mana? Kan anaknya dia juga masyarakat Indonesia, kan begitu? Itu masalahnya. Dan bahkan nanti cenderungnya adalah politik dinasti dan sebagainya. Keluarganya dibikin kaya, tapi rakyatnya dibikin miskin. Dan itu sudah terjadi di Indonesia berpuluh-puluh tahun yang lalu. Itu nggak bisa kita lupakan sejarah demikian, Mas. Dan bahkan saat ini pun juga akan dimulai lagi hal itu. Nah, kemudian juga ketika tadi Mas berbicara anggaran dan sebagainya, kemudian ada Mas menyatakan bahwa dia secara tidak langsung telah menjadi kelompok Khawarij dan sebagainya. Bahkan saya begini, Mas, mempunyai pemikiran. Memang saya sempat menonton beberapa diskusi atau kajian yang dia mencaci maki negara, mencaci maki pemerintah dengan kata-kata mohon maaf, togut, lain sebagainya. Tapi saya berpikir, apakah mereka yang buat kajian ini tidak pernah ditangkap, diperiksa oleh Ban PT, atau memang mereka sengaja dibuat oleh negara? Untuk apa? Menyeimbangkan isu-isu di negara. Kan gitu saja. Karena kan negara kadang-kadang butuh isu yang baru untuk melupakan isu yang sedang hangat. Ya, contohlah kayak kemarin tuh di kasusnya Syekh Panji Gumilang. Kasus yang sedang hangat itu, Mas, korupsi BTS yang pertama. Dugaan korupsi. Kemudian adanya juga dugaan di Kementerian Keuangan 349 triliun. Tapi dengan diangkatnya kasus Syekh Panji Gumilang, diperkuat dengan dogma agama, kasus yang lainnya dikesampingkan, Mas. Ini yang jadi persoalan bagi kita. Artinya, kalau saya melihat, apakah serendah itu agama dijadikan sebagai alat politik, alat kriminalisasi kepada orang lain? Nah, apakah menurut Mas, apakah Mas melihat agama dijadikan demikian itu Mas sepakat atau tidak? Kemudian, jika Mas tidak sepakat, bagaimana cara kita, Mas, di masyarakat bawah ini agar bisa kita memberikan pelajaran kepada mereka? Tadi Mas menyampaikan bahwa para tokoh yang di organisasi ini harusnya turun ke bawah, ke akar rumput untuk memberikan pemahaman. Tapi yang saya lihat justru mereka biasanya itu ke akar rumput memberikan dogma baru. Yang justru malah memecah belah bangsa. Ya, apalagi saya dulu sempatlah jadi simpatisan organisasi yang telah dibubarkan waktu itu. Sempat saya masih jadi simpatisan mereka.
Dan saya sempat berkali-kali demo pemerintah, tapi akhirnya saya menemukan jalan lurus kembali. Kan begitu. Nah, gimana menurut Mas akan hal ini? Ya, jadi begini. Memang politik di Indonesia itu menggunakan dogma agama. Yes. Itu orang lebih percaya. Gitu. Nah, lebih percaya daripada kasus-kasus besar. yes. BTS, sekian triliun. Ya. Di Kementerian Keuangan 349 triliun sekian, itu yang ketahuan, yang nggak ketahuan. Nah, kenapa itu nggak diungkap? Gitu? Kenapa dengan dogma agama kemudian diserang habis-habisan, maka tertutuplah semua berita-berita tentang korupsi besar-besaran ini. Ya, makanya saya kurang setuju juga kadang. Gitu. Dan jujur Mas, berkat itu, maaf ya, potong sedikit, berkat tertutupnya kasus BTS, kasus Kementerian Keuangan ini, naiklah ini tadi yang saya bilang, jadi cawapres dia sekarang. Iya. Kan gitu. Lanjut Mas. Iya. Artinya begini, memang rakyat ini adalah objek politik yang sangat gampang ketika menghadapi perhelatan demokrasi menjelang pemilu 3 bulan kampanye sebelum pencoblosan. Itu yang dijual kan kata-kata rakyat. Kata-kata rakyat. Rakyat, bantu rakyat, bela rakyat, ini macam slogan-slogannya macam-macam dan lain sebagainya. Nah, dan terkadang memang dogma-dogma agama itu adalah slogan-slogan yang seksi kalau menurut saya. Yes, seksi. Saya nggak suka sebenarnya menggunakan slogan-slogan agama, mematahkan pendapat orang, menjustis seseorang, menjatuhkan harga diri seseorang melalui dogma agama, karena dia punya pengikut yang banyak, dia ada simpatisannya yang banyak. Gitu. Memang seseorang itu punya tokoh macam-macam, ya. Ada yang sukanya seperti ini, ada yang sukanya begini, sah-sah saja. Gitu. Nah, akan tetapi untuk permasalahan-permasalahan isu-isu korupsi dan lain sebagainya, itu yang sebenarnya menghabisi rakyat. Itu yang sebenarnya menyengsarakan rakyat. Kenapa gitu? Kenapa itu yang tidak digembar-gemborkan? Gitu. Kenapa lebih orang yang dijadikan sasaran itu untuk menghentikan proses penyidikan misalkan oleh lembaga KPK terhadap isu-isu korupsi besar misalnya. Kenapa pakai isu agama gitu? Saya justru yang masalah Panji Gumilang kemarin, saya dengan Panji Gumilang memang berseberangan. Gitu. Secara pemikiran. Saya nggak pernah mencaci maki, Panji nggak pernah gitu, karena beliau kan juga backgroundnya juga dari Gontor ya. Yes. Salah Dari satu Gontor. organisasi eksternal mahasiswa juga tahu lah orang. Pondoknya besar juga. Saya sebenarnya juga itu sebenarnya juga dijadikan alat politik gitu. Dulu pondok itu dijadikan alat politik, partai politik turun ke sana. Itu sudah nggak dipungkiri lagi. Turun ke sana, kampanye ke sana gitu. Artinya apa? Memang dibutuhkan gitu. Di satu sisi seseorang melihat agama dijadikan politik, tetapi kita ke kampanye mereka turun ke basis-basis agama, ini kan berseberangan. Kalau memang begitu caranya, ya udah turun-turun aja gitu. Ini lo pilih ini nih, programnya begini. Ini pilih ini. Ya udah begitu aja. Jangan mencaci maki sini. Jangan, itu yang nggak boleh. Makanya ada fungsinya Bawaslu itu begitu. Jangan sampai menjatuhkan calon lain. Nah, salah satu capres juga bagus, nggak perlu saya sebutkan. Jangan kita mencaci maki dengan calon-calon lain. Kalau caci maki keluar dari gerbong saya, keluar dari golongan saya begitu. Tapi mohon maaf, di bawah-bawah ini juga begitu gitu. Saling mencaci maki, saling membuli. Tapi mohon maaf Mas, saya melihat ada capres-cawapres yang ketika dia kampanye itu selalu membawakan sholawat asgil. Wa asgiliz zalimin bizalimin. Iya. Itu menurut, mohon maaf Mas ya, saya melihat ini kok kayak keadaan lagi perang aja. Pakai sholawat asgil lah lain sebagainya. Ya saya juga yang paham dengan sholawat itu, yang memang secara kultural di Nahdlatul Ulama lain sebagainya. Saya paham maksudnya itu untuk dalam keadaan-keadaan yang perang lain sebagainya. Dalam keadaan genting ya. Keadaan genting darurat. Ini kok lagi kampanye baca sholawat ini. Terus lagi deklarasi baca sholawat ini. Ini bahkan saya mohon maaf ya. Saya menduga dengan kuat adanya permainan agama seperti tadi Mas. Dogma-dogma agama. Yang mana tadi dikatakan bahwa siapa yang tidak memilih ini maka dajjal. Itu kan dogma yang salah. Nah, menurut Mas ini bagaimana Mas ketika memang sudah ada
capres cawapres atau nanti caleg dan sebagainya sudah menggunakan isu agama. Tadi Mas menyampaikan itu tugasnya Bawaslu. Bahkan saya begini Mas, seharusnya isu agama ini nggak usah dilarang. Iya. Gitu. Karena apa? Akhirnya sekarang ketika dilarang, seakan-akan jadi orang munafik. Dia gembar-gembor di slogan di partainya, anti politisasi agama. Tapi ketika turun, tadi yang kata Mas, bawa-bawa Sama. agama. Turunnya di basis-basis agama, Nah, pesantren. apa tuh bedanya? nggak mau agama gitu. Apa bedanya? Di pesantren emang belajar apa kalau nggak belajar kitab? Nah, sehingga emang kayak belajar orang munafik nyoblos. aja. Nah. Aduh, ya Allah. Nah, gitu Mas yang jadi persoalan menurut saya. Artinya saat ini kita ini ya Mas ya. Kalau saya melihat dalam Quran itu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu hanya berbicara tapi tidak kamu lakukan? Iya. Sekarang banyak Mas para capres, cawapres atau bahkan caleg atau bahkan fungsionaris dari pengawas pemilu yang mengatakan bahwa tidak boleh politisasi agama. Bahkan ormas Islam juga ngomong gitu. Ketumnya ya, tidak ada politisasi agama dan sebagainya. Tapi fakta di lapangan kita paham sendiri Mas. Gitu loh. Sehingga ini terkena hukum sebenarnya Mas. Iya. Banyak orang-orang munafik berjubah agama, tapi dia menjual hujah-hujah ayat Allah untuk kepentingan apa? Kepentingan pribadi. Jujurlah, ini yang menjadikan, mohon maaf Mas, saya sekarang yang agak kurang suka dengan Islam-Islam yang seperti ini. Oleh karena itu Mas, tadi saya buat channel ini tuh untuk mengkritisi mereka. Iya. Untuk apa tujuannya? Menjaga kemurnian Islam. Walaupun saya mohon maaf, bukan seorang Islam yang kafah lain sebagainya, bukan. Saya paham lah keadaan agama saya bagaimana kan. Gitu. Cuman saya juga nggak mau ketika Islam yang begitu agung, begitu suci, dijadikan sebagai alat politisasi, alat kriminalisasi seorang lawan politik. Itu Mas. Nah, menurut Mas, ketika kita melihat dialektika, polemik lain sebagainya yang terjadi di masyarakat saat ini, lalu apa Mas langkah kita yang bisa kita lakukan? Itu, sebagai seorang umat yang beragama. Ya, pertama kita karena komunikasi itu nggak seperti dulu ya. Dulu itu komunikasi bertatap muka langsung, beda sama sekarang kan. Berkomunikasi di sosmed, ya ada TikTok, ada Instagram, Twitter dan lain sebagainya. Ya kita berjuang memulai dari diri kita sendiri. Memulai dari diri kita sendiri bahwasanya ya beragamalah yang beragama yang kafah, beragama yang santun. Jangan begitu, saya mengambil contoh. Nabi Musa aja berbicara sama Fir'aun yang ngaku sebagai Tuhan aja. Wa qala layyinan, berkatalah engkau dengan lembut. Apalagi ini para politisi yang ada di Indonesia ini mereka kadang sholat juga. Iya. Sholat jamaah. Tahu di kementerian-kementerian, di Mabes Polri, Mabes TNI Darat, masjid-masjid juga berdiri sana. Sholat 5 waktu juga ditegakkan. Masa mau kita caci maki? Itu sesama agama, sama Islam. Apalagi sesama umat Islam ya. Sama umat Islam gitu. Kan kita juga tahu, jadi tidak ada paksaan dalam beragama gitu. Dan tidak ada paksaan dalam meyakini akidah seseorang. Itu nggak ada paksaan. Kalau kita menjelaskan, ini misalkan akidah kita ini berbeda nih, ya kita jelaskan dia menerima apa enggak gitu. Kalau nggak menerima ya udah jangan dicaci maki gitu. Karena apa? Seseorang itu iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berturun. Ini kan definisi ulama gitu. Bertambah apa? Dengan kita ini berkata lemah lembut itu bertambah. Kalau kita sudah mencaci maki, oh jangan tuh. Si A begini, jangan si B begini. Oh, politisi itu begini-begini. Nah, itu berarti lagi berkurang tuh keimanan itu, lagi yankus itu. Yazid bi taati rahman, minimal kita berzikir, bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Daripada ngomongin orang, ya enggak, seperti yang awal saya disampaikan gitu. Daripada ngomongin orang gitu, memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Nah, yang kita kritis di sini adalah cara-cara berpolitik menggunakan labelisasi agama, menggunakan finansial yang dari mana itu arahnya digunakan untuk mencapai kepentingan dia, itu yang tidak dibenarkan. Dan juga begini Mas, kita dari tadi tidak mencaci maki pribadi mereka, tidak. Iya. Kita mengkritisi cara mereka. Betul. Yang dimana ini seharusnya tidak dilakukan. Sehingga kita tidak terkena itu.
memakan darah bangkai saudaranya sendiri. Iya, dalam surat Al-Hujurat tuh. Yes, itu kita nggak terkena, kecuali tadi kita mencaci maki dia, oh lo begini, kelakuan lo kayak gitu. Wah, itu baru nggak boleh. Kan begitu. Iya, karena kita melihat, Hmm. artinya begini, kalau udah konsentrasinya demokrasi, politik, pemilu, kampanye, menjelang kampanye, itu akar rumputnya selalu begitu. Yes. Jangan pilih si dia tuh begini. Nah, itu kan sudah mencaci maki. Bagaimana ini cara memberikan pembelajaran ini dari partai politik kok bisa seperti itu pendukungnya begitu. Bentar Mas, jangan Padahal- partai politik. Di daerah di Jakarta ya, ini ada partai putih yang biasanya yang kata-katanya apa menggaung-gaungkan politik Islam itu. Abang apa Mas Efudin paham lah ya, Iya. partai yang saya maksud. Hmm. Itu ketika sudah ada caleg di daerah itu, caleg lain dari partai yang sama itu nggak boleh masuk, Mas. Iya. Begitukah cara Islam dalam berpolitik? Hmm. Ini partai putih ya, Hmm. yang dia sering menggaung-gaungkan slogan Islam lain sebagainya lah, bela Islam lain sebagainya lah. Padahal cara politik mereka itu sangat jauh dari nilai Islam itu sendiri, Mas. Hmm. Nah, inilah yang mungkin nantinya semoga masyarakat kita tidak lagi, Mas, terbodohi, dibodohi, ditipu oleh cara-cara politik jahat yang dibungkus dibalut dengan agama. Nah, lalu Mas, tadi kan Mas juga nyampaikan bahwa ini kita sudah maju terkait media lain sebagainya. Artinya komunikasi kita sudah terbuka dengan luas. Tapi bagaimana Mas dengan masyarakat yang di bawah, yang di akar rumput? Karena bagi mereka dia lebih baik cari makan buat besok daripada harus ngurusin politik. Nah, itu bagaimana Mas pandangan Mas? Iya, persoalannya cari makan buat besok, cari makan sekarang belum tentu dapat. Bagaimana Nah. mau bertahan untuk besok? Itu kan masalahnya. Iya. Kalau masalah komunikasi itu Caudin, kalau masalah komunikasi ini kita turun. Hmm. Saya pikir hampir tiap rumah itu ada lah kalau untuk komunikasi lah. Ada. Sosmed apa itu adalah nggak bisa dipungkiri lah. Mereka lebih baik bela-belain untuk beli paket daripada beli nasi, beli rokok dan lain sebagainya kan. Nah, itulah. Jadi politisasi agama ini memang dari dulu sebenarnya sudah terjadi. Dari dulu sudah terjadi sama politisasi agama. Orang lebih percaya dengan politisasi agama daripada selain mempolitisasi bukan isu-isu agama. Contohnya apa? Isu ini banyak kok korupsi, ratusan triliun kayak nggak kehilangan apa-apa. Diam-diam aja. Kementerian Keuangan, mana yang ada bergerak tuh masyarakat? Padahal uang itu untuk anggaran rakyat. Bisa untuk bantuan tunai langsung. Bisa untuk anggaran pendidikan. Bisa untuk anggaran kesehatan misalkan. Bisa untuk mensubsidi BPJS dan sebagainya. Kenapa? Itu nggak dikritisi, nggak dihajar habis gitu. Kenapa nggak berteriak terlebih? Kenapa politisasi agama? Ini yang kadang-kadang ada salah sedikit aja gitu langsung teriak-teriak. Si A seperti ini, tangkap si A, masukkan penjara. Tangkap si A, masukkan penjara. Ini telah, ya benar gitu. Telah menista Islam dan sebagainya. Ya benar, menista Islam benar. Tapi kan nggak harus begitu juga. Gitu. Gua harus gerakan massa itu sebenarnya. Lu demo aja, lu usut tuh kasus-kasus korupsi besar ratusan triliun, kasihan mereka ini. Bisa mati berdiri tuh rakyat itu. Saya bisa jamin hari ini tuh. Jangan dikira orang-orang hari ini bisa makan 3 kali sehari ya di Jakarta ya. 3 hari sekali aja udah untung kadang makan itu. Saya dulu Mas, bahkan ketika saya masih di kuliah itu, di kosan itu, saya pernah pas bulan puasa tuh nggak makan Mas sehari semalam. Saya cuma buka puasa dan sahur tuh hanya pakai sebatang rokok. Saking nggak ada uangnya Mas waktu itu. Sehingga apa kesejahteraan sosial dan sebagainya tuh, apalagi tentang apa isu-isu agama tuh semuanya hanya bullshit semata. Mereka paling keras menyuarakan yang katanya membela Islam, membela agama dan sebagainya. Tapi ketika masyarakat di bawah yang sama-sama juga Islam kelaparan, kok nggak dibela? Tadi juga